Halo sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Begitu juga aku di sini dalam keadaan baik dan sehat saat ini. Dalam video ini aku mau ngomong-ngomong dan cerita tentang pentingnya kredibilitas waktu mencari visa ya. Maksudnya kredibilitas ini apa hubungannya dengan visa ya sebenarnya? Itu sebenarnya berdasarkan kehidupan orang Amerika sendiri ya. Kita di sini hidup itu semuanya berdasarkan kredit atau apa ya namanya, berdasarkan sesuatu yang kita lakukan. Misalkan begini contohnya, apa saja yang kita, ini tentang ekonomi tentang ekonomi ya, tentang ekonomi dan kehidupan sehari-hari di sini ya. Maksudnya begini, semua barang atau semua atau sesuatu yang kita dimiliki di Amerika ini, itu kita bisa beli dengan cara mencicil. Misalkan beli apa saja bisa kita cicil, atau rumah sakit pun bisa kita cicil. Semua sesuatu pembayaran itu di sini ya, itu bisa kita cicil, nah gitu. And then justru kadang dengan cara itulah kita bisa memiliki good credit. Kredibilitas kita menjadi baik. Karena apa? Karena dari situ, dari cicilan uang cicilan kita mencicil sesuatu itu, mereka tuh ada catatannya. Itu namanya credit report di sini ya. Jadi misalkan kalau kita punya kredit yang bagus, ya kan, kita mau beli mobil, ya kan, gitu. Nanti ya kredit yang bagus itu di sini ada skornya. Ya 7,25 ke atas itu kreditnya bagus. Nanti kalau 7 ke bawah, 700 ke bawah itu kreditnya jelek ya kan. Nah, imbasnya itu apa? Imbasnya itu kalau kita kreditnya jelek, kita utang sesuatu, kita ingin beli sesuatu, kadang dipersulit ya kan. Atau kalau tidak dipersulit itu bunganya tinggi. Begitu ceritanya. Kurasa di Indo juga begitu ya. And then makanya begitu pentingnya membangun kredibilitas di sini itu, sampai kalau kita umur 18 tahun di sini ya, itu banyak sekali ke credit card company itu ngoperin kita kartu kredit ya kan. Jadi lain kredit kita itu ya, kalau kita masih baru ya sedikit, biasanya ya di bawah 2.000 atau di bawah 5.000 begitu ya. Setiap kredit card itu beda-beda kan, ada macam-macam, Visa, Mastercard, American Express, Discovery itu yang terkenal di sini. Itu setiap kredit card itu mengeluarkan atau memberi kita line different, sangat berbeda-beda gitu. And then memang memiliki kartu kredit card itu sangat enak, karena kita tidak terasa waktu kita belanja, tinggal kita gesek, and then nanti kalau datang bill ya kan. Nah, waktu bill datang kita lihat, tidak terasa ya, dari dikit beli makanan beberapa dolar, sampai itu kalau sebulan dikumpulkan jadinya banyak juga akhirnya itu. Well, and then sebenarnya juga ya kan, seperti yang aku bilang tadi,
di situ kita bisa cicil ya kan. Di situ ada dikasih berapa minimal yang harus kita bayar, dan juga sampai batas waktu kapan kita harus bisa bayar itu kredit card ya kan. Ya. Mereka menginginkan kita harus bayar tepat waktu, ada due date-nya gitu. Dari due date itu kita harus bayar, misalkan kita tidak bisa bayar penuh ya kita bayar seberapa minimal yang tertera di situ. Nah, artinya kalau kita kasih due date artinya udah bagus ya kita. And then credit report nanti ya kan, itu yang dilihat memang ya dari situ tuh berapa nanti how kita bisa bayar tepat pada waktu, itu nanti akan nambah skor. And then juga tidak pernah telat seperti halnya gitu. And then berapa pembayarannya juga begitu, itu nambahin good record pada kita. Yang imbasnya nanti kalau kita punya bagus, record yang bagus, kita beli sesuatu, utang sesuatu itu gampang, bunganya juga lebih rendah gitu. Nah, kalau sampai kita tidak bayar, itu akan screw kembali kepada kita ya. Itu nanti kalian bisa dikejar-kejar oleh nanti apa itu? Ada yang pokoknya nagih utang dari apa? Itu dari credit card company itu biasanya telepon. Kalau di sini mereka tidak akan ketok-ketok rumah kalian, itu tidak ada di sini banyak. Mereka itu cuma telepon, nanti bisa ngancam lewat telepon itu. And then sebenarnya Anda bisa ngeplay kalau betul-betul kalian udah punya utang yang banyak, ngeplay di sini namanya kalian bisa hiring lawyer, ngeplay bankruptcy. And then itu bisa dinego sebenarnya utang-utang itu sebenarnya gitu. Well, di sini aku tidak mau cerita banyak tentang ini ya. Saya mau tentang cerita apa hubungannya kok kredibilitas dengan cari visa itu ada hubungannya. Ya karena udah itu apa? Itulah American Life ya kan. Seperti halnya kalian waktu kalian cari visa, mereka ingin melihat kita. Ingin melihat kredibilitas kita. Misalkan begini. Jika Anda mengajukan visa dalam keadaan punya travel record bagus ya kan. Dari travel record itu kredibilitas Anda. Itu ya your credit. Artinya tidak pernah overstay, kalian pernah ke luar negeri yang lainnya, misal ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Nah, dari situ itu nambah kredit, artinya nambah poin waktu Anda mencari visa gitu. Nah, kenapa Anda perlu itu poin? Begini, kalau Anda punya pekerjaan misalkan yang tidak kuat ikatannya, yang tidak kuat ikatannya dengan Indonesia, mereka itu akan mempertanyakan, karena main utama waktu Anda mencari visa itu mainnya kan mereka itu ingin kalian kembali lagi ke Indo kalau Anda sebagai turis. Nah, maka mereka itu mencari ikatan Anda, apa ikatan yang kuat untuk biar Anda itu nanti kembali ke Indo, ya kan? Well, kalau Anda pejabat atau artis yang terkenal di Indo, jelas mereka tidak akan mempersulit Anda, Atau pejabat itu macam-macam ya, pejabat itu kayak CEO, direktur atau yang pegang bank, direktur bank atau berapa itu Anda akan lebih mudah memang tanpa mempertimbangkan kredibilitas travel record, But kalau pekerjaan Anda cuma pegawai, travel record itu sangatlah penting. Karena disitulah kredibilitasnya. Make sense? Secara logik aja berpikir kan. Lawong pergi ke negara Asia saja tidak pernah. Ngapain kok tiba-tiba langsung celeng pergi ke Amerika, ya kan? Secara dipikir secara logik kan, itu simpelnya,
apapun alasannya, meskipun Anda betul-betul hanya sebagai turis, mereka juga akan berpikir, orang ini, wong ke negara Asia aja enggak pernah, kenapa harus ke Amerika, pasti ada sesuatu lah. Saat ini kan yang jelas, bagaimanapun, no matter what, mencari letak perekonomian Amerika itu bagaimanapun juga lebih bagus dari Indonesia. Pasti mereka berpikir, kalau Anda ke Amerika itu pasti Anda akan ditakutkan Anda akan menetap di Amerika, dan itu tidak diinginkan oleh pemerintah Amerika. Itu. Makanya mereka kalau Anda ingin jadi turis, ya betul cuma jadi turis saja, dari kembali ke Indonesia sebagai turis, begitu aja. Tapi kan ya susah juga, kalau meskipun saya jadi tukang interviewnya, ya mikir ini betul orang jadi turis atau cuma ingin ke Amerika yang mau bekerja, kan susah juga. Makanya mereka punya data list apa yang mereka pertanyakan, mereka ingin perlu kredibilitas, itulah seperti bilang. Makanya itulah di situ pentingnya travel record kalau Anda ingin mengajukan visa turis ke Amerika. Banyak sekali orang berpikir, aku punya uang, aku cuma ingin sebagai terapi, tapi this case tidak cuma hanya segitu gitu. So sampai di sini aja ya. Kalau Anda ada pertanyaan tentang apa itu pentingnya travel record, and then gimana caranya, jaraknya berapa lama kalau Anda udah punya travel record and then ingin ke Amerika, itu boleh Anda tulis komen di bawah, nanti kita bahas bersama, ataupun bisa Anda hubungin lewat IG ku Miamigo. Aku jelaskan lewat sana kalau Anda belum ada gambaran. Aku rasa kalau Anda lihat video-videoku ya dari sebelumnya ini sampai sekarang, Anda akan punya gambaran, ya kan, apa yang Anda perlukan jika Anda ingin ke Amerika, persiapan apa saja, begitu. Oke, makasih bagi Anda semua, bagi kawan semua yang pernah udah subscribe, dan yang belum subscribe tolong subscribe dan tulis komen di bawah. Semoga ini vlog ini bisa saya teruskan bikinnya. Meskipun saya punya misi lain, but ini vlogs semoga berkembang dulu, and then dari situ kita bisa saling bantu, dan semoga aja percakapan saya ini bermanfaat bagi Anda semua. Oke. Well, thank you so much for watching and have a nice day. Okay, thank you, bye.